Kita yang hidup di atas muka bumi ini sudah merupakan kodrat kita apabila kita mempunyai keinginan-keinginan yang ada di dalam hati kita. Dan dari keinginan yang ada di dalam hati kita itu ada yang dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada juga yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak memberikan kepada kita apa yang kita inginkan, itu bukan karena bakhil ataupun pelit. Tetapi Allah melihat apa yang terbaik dan waktu yang terbaik untuk memberi kepada kita. Jadi diakhirkan itu bukan berarti tidak diberi. Faham ya? Diakhirkan itu bukan berarti tidak tetapi Allah yang lebih tahu kapan waktu yang paling pantas untuk memberi pemberiannya. Oleh karena itu beliau Shahibul Hikam Ibn Athaillah Iskandari radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau berkata dalam salah satu hikmahnya, innama yu'limukal mana' li'adami fahmika anillah fihi. Hanya saja membuat kalian sakit apabila tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apapun namanya itu. Baik yang sakit kepingin sehat, atau yang miskin kepingin kaya, atau yang belum kawin kepingin kawin, atau yang sudah menikah belum punya anak kepingin anak, atau yang punya anak perempuan kepingin punya anak laki, atau anaknya laki semua kepingin punya anak perempuan, atau yang jadi bawahan kepingin jadi atasan, atau ke orang yang gajinya kecil kepingin besar, apapun namanya, sebutkan semuanya. Membuat kalian sakit dengan tidak diberinya permintaan kalian karena kurang pahamnya kalian dengan maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti perlu diketahui, kita ini bermuamalah dengan siapa? Yang bisa mengabulkan hajat kita siapa? Allah. Dan perlu diketahui tidak ada satu makhluk pun di atas muka bumi ini, baik itu orang tua kita atau bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bisa menandingi kecintaannya kepada kita lebih daripada cintanya Allah kepada kita. Kalau sudah kita tahu bahwa yang mencintai kita adalah pemilik alam semesta, maka ketika kita tidak diberi, itu bukan berarti Allah tidak cinta, tetapi tahu maslahat apa yang lebih baik untuk kita. Kadang-kadang didahulukan dan kadang-kadang diakhirkan, dan ketika diakhirkan itu bukan berarti tidak dikasih. Harus paham hal yang seperti ini ya. Ya, karena seperti ini. Jangan sampai seperti anak kecil atau orang-orang yang tidak punya iman. Bagaimana keadaan orang yang tidak mempunyai iman? Orang yang tidak punya iman seperti ini. Fa in u'tu radu. Kalau dikasih senang, bahagia, ridho, hatinya senang. Oh, alhamdulillah hajat saya sudah dipenuhi, ini apa semua. Dan umum kita mengucapkan alhamdulillah apabila dikasih itu. Tapi satu, mereka itu orang-orang yang tidak punya iman, ya. Fa in lam yu'tu idahum yaskhatun. Kalau tidak dikasih tidak terima. Kalau tidak dikasih tidak jangan kayak orang tidak punya iman, sampai tidak percaya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Faham ya? Oleh karena itu di dalam peribahasa Arab lainnya, la tutalib rabbaka bita'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. Jangan kalian tuntut Tuhan kalian karena apa yang kalian minta belum dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuntutlah diri kalian karena kurang adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu, masa kita ini masih ada ragu kalau Allah tidak tahu dengan apa hajat kita? Enggak kan? Kan saya pernah nerangkan dulu ini. Kalau orang-orang pada umumnya ini orang yang sampai peringkat tinggi keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala,
ketika mempunyai hajat apa-apa, dia akan berusaha dengan apapun untuk sampai kepada hajatnya. Tetapi kita, kata orang-orang yang kenal sama Allah, ketika mempunyai hajat dan keinginan apapun, kita ingin mengabulkan hajat kita dengan zuhud terhadap hajat tersebut. Jadi tidak usah dipikirkan sudah, yang penting kita ini melakukan kewajiban kita untuk berubudiyah kepada Allah. Nanti Allah lihat, Allah yang lebih tahu apa yang lebih baik, dan kadang yang menurut kita baik itu belum tentu baik menurut Allah. Kalau manusia kepinginnya cepat terus, manusia kepinginnya Allah langsung turun, pengennya. Tapi kan tidak seperti itu. Dan kadang yang menurut kita jelek itu adalah yang terbaik bagi kita. Kita tidak tahu. Asan tuhibbu shay'an wa huwa syarrun lakum, wa asan takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Kan bisa terbalik seperti itu timbangannya. Karena apa? Kita tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Ya, jadi kita ini mempunyai Tuhan yang maha sayang kepada kita. Kalau kita perumpamakan, walaupun bukan bandingan sebetulnya, kita, misalkan kita sebagai orang tua yang kaya raya. Saya tidak mengatakan orang tua yang tidak punya, karena bukan bandingannya sama Allah Subhanahu wa taala. Saya berkata orang tua yang kaya raya. Seandainya anaknya minta apapun, dia bisa mengabulkannya. Perbandingannya ya. Karena kita perbandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak, kita cintai buah hati kita. Tetapi di balik kekayaan orang tuanya itu, orang tuanya mempunyai misi yang sangat besar kepada anaknya untuk dijadikan orang besar ke belakangnya. Bukan berarti orang tuanya ketika tidak memberi tidak sayang kepada anaknya, tetapi tahu apabila diberi akan membuat mudarat kepadanya sehingga ditahan pemberian itu. Faham ya? Bukan berarti anaknya ketika dipisahkan jauh dari orang tuanya, misalkan untuk belajar di pesantren, orang tuanya tidak sayang. Tidak. Kok ditinggal saya ya? Kok dititipkan sama orang? Saya kan di rumah bisa tidur enak, di sana kan tidurnya tidak enak. Ini apa ini? Kan begitu, itu pertanyaan anak kecil yang tidak kenal dengan orang tuanya. Makanya saya bilang, kalau kalian minta apa-apa, jangan seperti anak kecil. Anak kecil orang yang tidak punya iman itu, idau tu rudu. Kalau dikasih, terima kasih Allah ridho. Fa innam yu'tu idahu minha yaskhatun. Jangan seperti itu. Tidak terima sama pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menjadi seperti ini. Omongan tuwo saya katakan hal yang seperti ini. Jangan nuntut Tuhan kita sebelum kita melakukan kewajiban Sama seperti sampean jangan nuntut gajinya sebelum sampean itu bekerja. Lah sampean keadaannya gimana? Ibadahnya sampean gimana? Kok minta gaji besar, hajatnya kok pengen dipenuhi semua, itu ya apa sampean ini? Sampai dikatakan ketika orang sampai kepada peringkat mal arif, bukan dikatakan orang arif ketika keinginannya sesuatu langsung dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ngangkat tangan diturunkan, bukan seperti itu. Orang yang arif itu orang yang tidak ada isyarah dan tidak ada keinginan dalam hatinya karena ridho dengan apa yang dituliskan Allah kepadanya. Tidak ada permintaan apa-apa sudah. Itu baru namanya orang kenal. Karena apa? Akan dikasih yang terbaik. Yang dikasih sama Allah itu yang terbaik untuk saya. Semakin kenal akan semakin seperti ini. Makanya banyak orang ketika belajar ilmu ini, kok kenapa Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad beliau berkata apa? Qad kafani ilmu min su'ali wa fadu'ai wabtihali syahidun li Allahu Akbar. Kalau tidak kepingin gurunya Imam Haddad, ya tidak tahu sudah. Ini imam ini. Qad kafani ilmu Rabbi, cukup sudah bagi saya ilmunya Tuhan saya. Min su'ali wa, dari semua permintaan saya dan ikhtiar saya. Apa? Kita ini punya Tuhan yang maha tahu dengan apa yang ada dalam hati kita. Fadu'ai wabtihali, doa saya, kesungguhan saya dalam meminta. Bukan karena saya kepingin dipenuhi hajat, tidak. Syahidun li biftiqari, cuma menunjukkan kalau saya ini butuh sama
Wa illa saya tidak perlu minta karena Allah lebih tahu dengan hajat-hajat saya lebih dari pengetahuan saya kepada diri saya sendiri. Makanya sudah cukup, sudah satu ayat ini menerangkan bahwa kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Asa antuhibbu sayan wa huwa syarrun lakum wa asa antakrahu sayan wa huwa khairun lakum. Itu sudah cukup, ayat ini menerangkan bahwa apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita. Bisa jadi kalian suka kepada sesuatu padahal itu jelek untuk kalian. Namun sebaliknya bisa jadi kalian tidak suka dengan sesuatu padahal itu adalah baik untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Diakhirkan bukan berarti tidak dikasih sama Allah. Jangan terlalu banyak protes. Makanya la tutalib rabbaka bi ta'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bi ta'akhuri adabika. Jangan pernah nuntut Tuhannya karena permintaannya belum dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tuntut badannya sendiri, kenapa saya kok tidak punya adab, hati saya selalu bergerak ketika saya meminta kepada Allah. Minta, kalau sudah digerakkan lidahnya untuk meminta, berarti Allah akan ngasih kita. Waktunya kapan? Allah yang lebih tahu kapan waktu yang terbaik. Cuma itulah manusia selalu terburu-buru. Manusia selalu terburu-buru. Yang tenang. Bahasanya berdoa Allah. Yang tenang. Ya, lakukan tugas ubudiyahnya dengan bagus. Tidak mungkin bagus kalau hatinya masih terbagi-bagi. Hati sampean dicuri sama siapa? Itu pertanyaannya. Lah orang-orang yang soleh ini, ya, permintaannya itu adalah memperbaiki badannya, bukan permintaan-mintaan hal-hal yang seperti ini ya. Dahulu Sayyidina Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau ketika beribadah di Masjidil Haram melakukan tawaf beliau, karena yang namanya tahiyatul masjid di Masjidil Haram itu adalah tawaf. Jangan sampai sholat 2 rakaat kok di Masjidil Haram. Sampai tidak tahu berarti masih. Ya, tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Tawaf. Ada Umar bin Hisham, raja ketika itu, ngelihat orang soleh. Coba saya kepengen ngasih hadiah, barangkali dengan memberikan hadiah membuat dia senang. Dengan senangnya dia itu membuat Allah ridho sama saya. Diparani, alakal hajah, punya hajat apa enggak? Dijawab apa? Saya malu mau minta sama makhluk. Dibilang, hajat dunia apa hajat akhirat? Dibilang, kalau akhirat kamu lebih kaya daripada saya. Hajat dunia. Ya, saya malu mau minta dunia kepada manusia sedangkan saya ada di rumahnya Allah, sedangkan saya menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya apa tamunya Allah minta bi manusia? Ya apa? Malu. Oh ya sudah kalau gitu. Akhirnya apa? Keluar, ditunggu keluarnya. Sudah dia ibadah keluar, ternyata ya Amr bin Hisham ini apa? Hisham bin Malik apa ya? Malik bin Marwan, ala kulli hal, raja di Bani Umayyah ketika itu. Nunggu di luar masjid. Keluar Salim ini bin Abdullah bin Umar, cucunya Sayyidina Umar bin Khattab ini. Keluar. Dibilang, sekarang kamu tidak di masjid sudah. Tadi kan bilang malu. Kamu di rumahnya Allah, minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kamu di dalam masjid, punya hajat dunia enggak? Kamu ngomong dunia sama saya enggak pernah minta dunia itu kepada yang menciptakan dunia. Gimana saya mau minta dengan orang yang enggak punya apa-apa di dunia ini? Sama yang menciptakan dunia, saya enggak pernah minta dunia. Paham enggak? Sama yang punya dunia, yang menciptakan dunia, saya enggak pernah minta dunia. Lah gimana dengan kamu yang enggak punya apa-apa, cuma titipan tok ini? Malu rajanya ya. Rajanya malu. Nah seperti itu, yang bagus ibadahnya, nanti hajatnya akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu banyak nuntut apa-apa. Jangan terlalu minta bukan yang kapasitasnya. Termasuk wilayah ini Pak, kewalian ini. Jangan sampai yang tuntut minta, saya kepengin jadi wali Allah. Tidak bisa. Semakin sampai tidak kepingin, semakin ikhlas ibadahnya. Semakin sampai tidak kepingin apa-apa, semakin
semakin dekat dengan ikhlas. Termasuk niat ibadah untuk wilayah itu sudah mengurangi keikhlasan. Untuk jadi wali itu mengurangi keikhlasan. Dah ikhlas sudah. Akan ada waktunya semuanya nanti. Ya, yang bagus apa? Saya kepengen mimpi roh, silahkan minta. Tapi akan ada waktunya semua. Karena apa? Kalau belum waktunya sampai tidak akan bisa ngelihat walaupun ngoyo seperti apa. Semua ada tahapannya. Semua ada waktunya. Perbaiki badannya saja dulu. Ya biarkan semua indah pada waktunya semua ya. Ya ini sudah bulan Sa'ban. Sebentar lagi kita libur, bukan berarti libur itu ya. Man lam yu'attil waqta ta'til, lam yuhassil waqta tahsil. Ya perlu istirahat orang ini. Sudah 1 tahun ya. 1 tahun majelis terus, liburlah 2 minggu dulu, 3 minggu. Nanti Ramadan kita start lagi. Ya, perlu ya silaturahmi juga. Perlu ibadah yang lainnya, variasi ya. Semoga panjang umur semuanya, bisa hidup sampai bulan Ramadan. Amin Allahumma amin.